Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali. Jadi di video sebelumnya saya sudah membuat simulasi short testbed-nya. Jadi kali ini saya akan membuat short code-nya atau codingannya. Baik, kita buka aplikasi NetBeans untuk membuat project baru. Lalu kita pilih file, kemudian pilih new project. Jadi kita pilih Java application, kemudian next. Kemudian kita buatkan nama projectnya yaitu algoritma DFS, dan kita hilangkan centangnya, kemudian finish. Dan kita tambahkan untuk short pack-nya, kita buat kelas yaitu dengan cara klik kanan kemudian pilih new Java class. Jadi kelasnya itu adalah stack, kemudian finish. Nah, kemudian kita hapus dulu kolom komentar yang tidak penting agar terlihat rapi. Jadi yang pertama kita buat kelas generik. Jadi kelas generik adalah salah satu konsep yang memungkinkan kelas atau interface menjadi tipe parameter dengan berbagai macam tipe data. Keuntungan menggunakan kelas generik adalah kita dapat mendefinisikan sebuah variabel atau satu variabel dengan berbagai macam tipe data tanpa harus membuat banyak variabel untuk tipe data yang berbeda-beda. T yang di dalam huruf lebih besar dan lebih kecil ini berarti tipe parameter yang digunakan untuk menentukan jenis tipe data yang ingin kita gunakan pada variabel atau atribut di dalamnya. Jadi T ini bisa kita ubah menjadi tipe data apa saja seperti integer, string, boolean, dan tipe data lainnya. Dan juga T ini bisa diubah menjadi E, K, tetapi standarnya kita gunakan simbol T. Jadi integer max ini menyatakan banyaknya maksimal data yang dapat disimpan pada stack. Max menyatakan panjang atau sisi atau ukuran dari data yang akan disimpan. Ini untuk menyimpan tumpukan data pada struktur data stack. Kemudian integer top untuk indeks dari data yang terakhir dimasukkan ke stack atau dapat dikatakan sebagai indeks atau posisi teratas. Kemudian kita buat public stack dalam kurung integer sisi atau ukuran. Kemudian this max untuk menyatakan ukuran data, max sisi atau ukuran, max. Kemudian this data sama dengan buka kurung T kurung siku new object. Kurung siku this max, kemudian titik koma. Lalu this stop sama dengan min 1. Jadi min 1 ini menyatakan stack sedang dalam keadaan kosong. Kemudian kita buat lagi public stack buka kurung, kemudian kita
seperti yang di atas tadi, disk max. Jadi kita tentukan ukuran data yang dapat disimpan, yaitu kita gunakan 1000. Kemudian disk data masih sama yang di atas. Buka kurung T kurung siku new object kurung siku disk max. New object disk max. Dan di sini disk top. Yang satu menyatakan stack sedang dalam keadaan kosong. Kemudian kita buat public void operasi push, kita memasukkan data ke dalam stack. Jadi di sini apabila stack keadaan kosong, entry if, kita gunakan perulangan if. Ini artinya this is full, apakah stack dalam keadaan full. Kemudian this increase stack capacity, untuk kapasitas. Lalu kita buat di sini disk data. Plus stop sama dengan entry. Kemudian kita buat public top untuk stack posisi yang teratas. Jadi T ini tadi di kelas generik untuk semua tipe data. Gunakan operasi pop untuk mengeluarkan isi dalam stack. Jadi entry sama dengan 0. If jika this is empty, jika stack dalam keadaan kosong. Jadi entry sama dengan disk data. Top -1 ini stack dalam keadaan kosong. Kemudian return entry titik koma.
Jadi selanjutnya public pick untuk membaca data terakhir yang kita masukkan ke dalam stack. Beda dengan push, kita masukkan stack, kemudian untuk pop itu untuk membaca, untuk mengeluarkan stack yang kita masukkan ke dalam isi stack atau urutan. Jadi public pick ini untuk membaca data terakhir yang kita masukkan ke dalam stack. Jadi public T, kita gunakan simbol T, pick buka kurung itu data kurung kerawat, kemudian isinya itu top. Kemudian kita buat lagi public target, ini untuk memanggil indeks, operasi untuk memanggil indeks menggunakan integer index. Kemudian return data di atas, tapi menggunakan variabel index. Kita buat private void in class stack capacity untuk ukuran atau kapasitas. This max dikali 2. Kemudian sistem titik array copy, lalu kita masukkan dengan buka kurung this data, 0, new stack, 0, this, kita pilih this max, titik koma, kemudian this data sama dengan new stack, this max sama dengan this max kali 2. Jadi ini untuk ukurannya. Udah kita format dulu supaya lebih rapi ukurannya. Setelah itu kita buat lagi public
boolean ini hanya bernilai true atau false khusus tipe data boolean. Sini bertanya apakah stack kosong. Nanti kita buat return top sama dengan -1, maka nanti kemudian untuk boolean menyatakan stack full, return top -1. Maaf, harusnya tidak sama. This max menyatakan full. Full dikurang 1. Kemudian kita buat public integer get memanggil salah penempatan. Kemudian return top titik koma, kemudian public integer size ukuran, return top ditambah 1 titik koma. Kemudian public t from siku get elemen untuk mengambil elemen yang kita sudah masukkan ke dalam stack. Maaf, salah. Terusnya di sini t kurung siku new data, object kurung siku this max, di stop. Kemudian sistem array copy buka kurung, kita masukkan this data, 0, nah stack, 0, kemudian this max. Dan return
new data. Harus kita perhatikan yang baik penggunaan huruf kapital maupun huruf kecil. Kita sort dulu formatnya. Ini salah, return. Oke. Kita perhatikan dulu yang baik. Ini public stack untuk integer size. Ini parameter size nya. Kemudian di bawahnya kita inisialisasi menggunakan size. Ini satu menyatakan stack dalam keadaan kosong. Kemudian kita display-nya itu 1000 maksimal dan bisa tampung. Display full. Ini pop untuk mengeluarkan, pick untuk membaca. Seperti tadi, pick membaca, get untuk memanggil indeks. Jadi indeks Java itu selalu dimulai dari 0. Kemudian private void increase stack capacity, ini di max kali 2. Ini ada yang kurang, maksudnya huruf kapital stack, new stack. Ini menyatakan boolean is empty, apakah stack dalam keadaan kosong. Kemudian is full. Stack dalam keadaan full. Ini integer get top. Get size, get elements. Jadi ini untuk kelas stack akan dilanjutkan selanjutnya pada video berikutnya, yaitu kita tambahkan nanti kelas baru yaitu kelas main.